di dalam tayangan Kavisma, karya siswa Disma. Nah, pada tayangan kali ini kita akan mewawancarai beberapa siswa mengenai tugas praktek PKWU. Nah, dengan saya Sirainita sedang bersama dengan Sita dan Lira. Jadi kakak mau nanya beberapa pertanyaan nanti ya. Oke. Kalau boleh tahu pas buat praktek tugas KWU itu buat apa? Dari Sita dulu. Kalau saya waktu praktek, saya membuat olahan telur, yaitu sosis telur. Telur. Iya. Kalau Lira? Kalau saya waktu membuat tugas praktek PKWU ini, di sini saya membuat olahan bahan hewani, yaitu daging ayam. Saya olah menjadi bakso. Oke. Gurunya siapa? Ibu Arianti. Menurut kalian nih, kalau dikasih tugas praktek PKWU itu menambah wawasan nggak? Menambah wawasan, Kak, karena dari praktek kemarin itu saya jadi tahu bagaimana cara mengolah telur agar lebih menarik, terus bisa meminat banyak orang. Karena seperti yang kita tahu, di kalangan masyarakat sekitar itu kan biasanya olahan telurnya itu digoreng atau nggak direbus. Nah, maka dari itu saya terinspirasi nih gimana caranya biar olahan telur itu menjadi lebih modern dengan harga yang Berarti buat inovasi baru ya? Iya. Nah, kalau menurut Lira gimana? Kalau menurut saya hampir sama dengan jawaban kita, karena dari tugas PKWU ini kita diajari untuk gimana cara kita mengolah modal kita, gimana kita cara mengajarkan mencari keuntungan, kerugian, dan di sini saya tahu bagaimana cara mengolah bahan itu menjadi makanan yang populer tapi berkualitas, bermanfaat bagi orang-orang dan tidak merugikan orang lain. Oke, berarti punya nilai jual juga ya? Siap, ya. Berarti menurut kalian berdua ini tugas praktek PKWU-nya menambah wawasan ya? Iya. Oke, dari praktek kalian itu ada nggak sih muncul ide untuk jualan? Dari saya ada sih, Kak, untuk ide jualannya. Karena dari produknya saya itu kan dari telur. Nah, itu bahan-bahannya lumayan simpel dan mudah banget dicari. Jadi bisa untuk menambah ide jualan. Kalau Lira? Kalau saya ini menambah ide jualan ya, karena apalagi sekarang kita di zaman pandemi ini pasti murid atau siswa mungkin ada yang tengah juga di ruang jajan atau yang enggak sih, makanya munculnya ide ini jualan agar bisa mendapatkan pendapatan mendapatkan hasil dari diri sendiri. Untuk Lira sama Sita, kalau boleh tahu waktu itu berapa sih modal yang dikeluarkan sama harga jual dari makanan yang kalian buat? Untuk praktek kemarin saya mengeluarkan modal sekitar 30 sampai 50 ribuan. Nah, untuk harga jualnya per pieces itu saya jual 6.000. Oke, 6.000 per pieces ya? Oke, untuk Lira? Kalau saya mengeluarkan modal kira-kira sekitar 80 ribuan. Untuk harga jualnya di sini saya ada yang bentuk frozen atau yang langsung goreng. Nah, untuk frozennya di sini saya menjual sekitar 10 ribuan, dan untuk yang sudah siap digoreng itu sekitar 15 ribuan. Oke, itu berapa pieces dalam satu harga itu? Kalau tidak salah itu isinya 18 pieces. Oke. Terus menurut kalian seberapa menarik sih pembelajaran tugas praktek KWU ini? Menarik sih, Kak, karena saya sebagai siswa kan biasanya di kelas itu hanya diberikan materi, tugas-tugas. Terus saya mikir nih, ternyata dengan adanya praktek ini tuh bisa gitu loh kita mengeluarkan kreasi kita, kreativitas kita, gitu, Kak. Oke, kalau untuk Sita, untuk Lira? Hampir sama juga sama Sita ya, karena di sekolah di kelas kan kita biasanya dikasih cuma materi aja, kita nggak dikasih praktek, jadinya kita bingung ini bener nggak sih caranya kayak gini gitu. Apalagi orang yang suka masak atau yang sering berperan di dapur kan jadinya lebih tertarik, seneng gitu loh, bisa berkesempatan praktek ini. Tapi kalau kalian berdua nih emang sering masak atau baru pas tugas KWU ini baru nyoba-nyoba masak gitu? Sering masak. Dari pandemi ini sering masak sih, Kak. Oh gitu. Oke. Terus apa namanya dari yang kalian buat ini susah nggak sih atau rumit nggak sih yang kalian buat? Dari Lira dulu. Kalau saya secara pribadi setiap ini kan pasti selalu ada kesulitan. Nah, kalau saya pribadi itu sulit saat kita menentukan modalnya gimana, cara mengolah modalnya gimana, cara mencari
bahan kita gimana, dan gimana sih kita mencari bahan yang berkualitas tapi murah, dan mencari bahan yang bermanfaat gitu kan. Oke, kalau dari Sita? Kalau dari saya kendalanya mungkin di bahan-bahannya Kak. Takaran bahannya lebih tepat. Takaran. Karena takarannya itu saya tergantung dari berapa banyaknya telur yang saya gunakan. Selain itu susahnya tuh untuk berwirausaha, karena materinya berwirausaha kemarin, itu susahnya gimana caranya untuk menarik pelanggan agar bisa tertarik sama produk yang kita jual. Terus cara kalian untuk menutupi atau memberikan solusi dari kendala yang kalian alami itu apa sih? Kalau saya dari bahan Pak, saya biasanya kalau memang udah benar-benar nggak bisa gitu kan, saya cari di internet gimana sih caranya gitu. Untuk tadi juga untuk menarik peminat, juga saya tanyakan kepada siapa yang emang benar-benar paham dengan dunia Di bidang itu. Ya. Oke, kalau untuk Lira? Kalau saya karena saya suka memasak ya dari dulu, jadi kalau misalnya sama kayak kita tadi, kalau misalnya di masalah bahan, saya biasanya mengandalkan internet juga kan, cara penggantinya ini apa, pengganti itu apa, dan apakah ada tambahan yang bisa menambah cita rasa dari makanan itu aja sudah. Oke. Berarti waktu itu udah berapa lama sih udah dikumpul tugasnya? Kalau pengumpulan tugasnya udah dari bulan kemarin Kak. Cuman gitu. kalau untuk pengumpulan produknya sendiri tuh belum. Kalau saya belum. Oh, belum. Kalau Lira udah? Kalau saya udah dari 1 bulan yang lalu. Oke, nilainya gimana? Memuaskan nggak? Bagi saya memuaskan. Oke. Nah, untuk yang terakhir nih, apa sih pesan-pesan kalian untuk teman-teman di rumah yang sedang membuat tugas KWU juga? Ada pesan nggak dari Sita dulu mungkin? Untuk teman-teman di rumah yang sedang menjalankan tugas PKWU, tugas praktek seperti saya juga, cari produk atau olahan makanan yang simpel dan praktis, tapi menarik untuk nilai jualnya. Karena dari situ tuh biar nggak monoton gitu loh. Misalnya kayak produk telur, biar nggak digoreng atau nggak direbus, jadikanlah kreasi yang lebih menarik dan diminati banyak konsumen. Oke. Untuk Lira? Kalau saya, teman-teman yang sedang menjalani tugas praktek ini, cobalah hal-hal baru, kreasikan ide-ide kalian ke dalam proses pembuat makanan ini, dan selalu tetap semangat dan jangan menyerah. Oke, makasih ya. Oke, kalian namanya siapa? Boleh dikenalin diri dulu nggak? Perkenalkan, nama saya Intan dari kelas 10 MIPA 1. Kalau saya perkenalkan, nama saya Wulan dari kelas 10 MIPA 3. Oke, Intan sama Wulan ya. Iya. Oke, kakak mau nanya nih, waktu itu kan kalian sempat disuruh untuk buat tugas praktek KWU ya. Kalian buat apa sih makanannya? Kalau saya sendiri, saya buatnya olahan dari daging ayam, yaitu aban ayam. Kalau untuk Wulan? Kalau saya, karena tugas yang diberikan adalah membuat produk awetan makanan, jadi saya mempunyai ide untuk membuat telur asin. Telur asin. Oke, jadi makanannya abon, ayam, sama Telur asin. Oke. Nah, menurut kalian berdua nih, ada nggak sih dari tugas praktek KWU ini nambah wawasan kalian? Dari Intan dulu? Kalau menurut saya sangat menambah wawasan ya, karena di sekolah tuh, maksudnya di kelas, kita cuma belajarnya teori gitu kan. Kalau sekarang tuh kita cuma dikasih tugas masak gitu. Selain itu juga olahannya ini kan makanannya juga awet ya, tahan lama, jadi sangat menambah wawasan menurut saya. Kalau untuk Ulan? Kalau untuk saya sendiri, membuat tugas praktek ini menambah wawasan ya Kak, karena kita jadi tahu apa saja jenis makanan awetan, apa saja produk yang dapat diawetkan. Jadi untuk telur asin ini ya cukup menarik bagi saya untuk melakukan proses awetan. Oke, nah dari kalian buat makanannya nih, ada nggak sih muncul ide untuk kalian jualan? Kalau dari Intan dulu? Kalau menurut saya ada Kak, tentunya pasti ada kan. Bahkan di samping itu, karena kita juga sekolah dan masa pandemi saat ini mungkin itu sangat menguntungkan ya untuk menambah uang sakunya kita biar nggak minta lagi sama orang tua. Iya, Gitu. benar-benar. Iya. Untuk Ulang? Membuat telur asin ini memang menurut saya dapat dijadikan ide jualan, karena
banyak juga masyarakat yang berminat untuk membeli telur asin, dan jika dijual dapat dipastikanlah hasilnya lumayan laku. Oke. Kalau kalian buat makanannya ini dibantuin orang tua atau emang buat sendiri? Kalau saya pribadi, karena pertama kali juga buatnya, jadi dibantuin sama ibu. Ya lumayan susah sih karena pertama kali gitu. Sempat gagal nggak waktu itu masanya? Sempet kak, Sempat berapa kali ngulang? nggak sampai ngulang sih. Nggak ngulang. Nggak ulang, produknya tetap saya pakai yang itu aja dah gitu. Daripada ntar modalnya dibuang kan kasihan. Iya. Kalau untuk ulang gimana? Kalau saya sendiri pas buat produk telur asinnya sih nggak dibantuin sendiri, tapi untuk yang rekam ibunya. Sempat gagal nggak? Atau emang sekali coba langsung udah berhasil? Sekali coba sih kak, karena kan tinggal tunggu aja waktunya. Saya tunggu 10 hari, terus pas sudah dicoba tuh ya lumayan lah mau hasilnya. Terus untuk modal sama harga jual makanan kalian berapa? Kalau dari Intan? Seingat saya modalnya itu sekitar 30 ribuan ya. 20 ribuan. Kalau harga jualnya saya itu 7.000. 7.000. Untuk Ulan? Untuk saya modalnya kira-kira sekitar 20.000 sampai 30.000, dan untuk harga jual per butir telur asin itu saya jual 5.500. Nah, dari pas kalian proses masak nih, ada nggak sih kendala-kendala pas masak? Terus gimana cara kalian nyari solusinya? Kalau dari Intan dulu? Kendala saya tuh menentukan bumbunya. Berapa banyak itu kan nggak tahu ya. Terus mungkin pada saat pengolahannya minta bantuan ibu juga. Terus saya nutupin kesalahannya itu. Jadi saya mungkin minta bantuan ibu juga, ajarin cara masaknya kayak gimana gitu. Kalau untuk Ulan? Kalau kendala dalam memasak telur asin itu nggak ada. Lebih tepatnya ke rasa deg-degan sih, karena takut rasanya nggak mau pas, nggak mau asin, terus telurnya busuk lah dan lain-lain gitu. Tapi untungnya sih nggak gitu. Pas Gimana rasanya? Udah puas kalian pas nyobain? lega sih kak, pas mau gitu rasa telurnya. Kalau Intan gimana? Udah Lumayan sih kak, lumayan. nggak gagal-gagal amat gitu. Tugasnya udah dinilai belum sama siapa gurunya? Bu Ada Arianti sama. Udah dinilai. sudah. Kalau saya belum kak, karena kan menurut absen ini tanggal 25 Maret. Oke, kalau untuk Intan Sudah kemarin puas yang nggak nilainya? memuaskan sih kak. Puas nggak? Ya lumayan. Oke. Terus apa sih pesan-pesan kalian untuk teman-teman yang juga belum nyari nilai, yang juga sama tugasnya praktek KWU? Apa sih pesan-pesan kalian untuk teman-teman dari Intan dulu? Pesan saya ya jangan deg-degan aja, ntar kalau masakannya kalian tuh dicoba sama ibunya gitu kan, kalian juga pastinya nggak bakalan dimarah kok sama ibunya, pasti dibilangin apa aja kurang dalam pengolahannya gitu. Kalau untuk saya, karena saya juga belum sekolah, untuk teman-teman di rumah yang masih melaksanakan praktek ini, ya tetap berkreasi aja untuk mengolah makanan awetan untuk menjadi produk yang lebih menarik, dan jangan pernah putus asa gitu dalam buat produknya. Kalau gagal coba lagi. Oke. Terus kalau kalian dikasih tugas-tugas praktek ini berarti senang ya? Menarik nggak sebenarnya untuk kalian? Menarik banget sih kak, seru.